Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menggelar sosialisasi sesuai dengan Instruksi Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar. Amanat dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah pada pasal 17 ayat 1 yaitu setiap orang wajib melakukan pemilihan sampah yang dihasilkan berbasis sumber. Dalam Instruksi Wali Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber pada diktum kedua berbunyi, para perbekal dan lurah agar membentuk juru pemantau lingkungan Jumali untuk melaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan di wilayahnya masing-masing. Dalam sambutannya yang dibacakan atas izin Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Denpasar, Iketut Adiwiguna, terungkap pelaksanaan sosialisasi ini sangat penting sebagai langkah maju mensukseskan pemilihan sampah berbasis sumber dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah di sumbernya untuk lingkungan Denpasar bersih dan sehat. Sosialisasi optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber, dan ini pesertanya dari petugas kebersihan yang namanya juru pemantau lingkungan, disingkat dengan Jumali. Di masing-masing desa memiliki Jumali, kalau di kelurahan ada Satgas Kebersihan, pada intinya tugasnya hampir sama. Nah, maksud tujuan daripada sosialisasi ini yaitu menselaraskan, bahasanya biar tidak ada tumpang tindih tugas-tugas di lapangan, sehingga nanti antara Jumali yang kami miliki di Dinas Lingkungan Hidup, ya, juru pemantau lingkungan, ya kita sudah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, termasuk juga mengarahkan masyarakat memilah sampah, bagaimana memilah sampah yang benar di tingkat rumah tangga, dan juga mengingatkan, minimal berani petugas Jumali kita baik di desa maupun di kelurahan mengingatkan kepada warga tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampahnya ke sungai, membakar sampah. Nah, ini akan berdampak kepada lingkungan. Nah, ini yang perlu kami tekankan, ya, melalui sosialisasi ini juga kami mengundang, ya, dua narasumber yang berkompeten, ya, untuk kita bisa mengajak kepada para peserta bagaimana kita bisa mengurangi sampah di sumber, memanfaatkan sampah-sampah seperti, ya, buah. Nah, ini bekas buah bisa dimanfaatkan untuk ekoenzim. Nah, seperti tadi disampaikan cara membuat ekoenzim dan juga manfaat seperti apa. Nah, itu sudah disampaikan. Ini yang perlu diberikan pemahaman, didorong kepada peserta agar peserta ini menyampaikan kepada warganya di tempat lingkungannya, baik di desa termasuk di masing-masing banjarnya, untuk kita bisa mengurangi sampah di sumber. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk mengingatkan juga untuk warganya memilah sampah, terutama kepada kelompok-kelompok swakelola yang ada di wilayahnya, baik di desa, di kelurahan, termasuk di banjar-banjar, untuk mengingatkan tenaga swakelolanya agar mengikuti jadwal pengangkutannya, karena ini yang terpenting. Kalau tidak nanti mengikuti jadwal, komitmen kita dari awal, ya, nanti ditakutin sampahnya tercampur lagi. Oleh karena itu, dengan adanya Perda, ya, Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah di Denpasar. Nah, ini ada klausul pasalnya, warga diwajibkan memilah sampah dan mengikuti jadwal, sehingga ini antara warga masyarakat yang sudah memilah dengan petugas di lapangan melalui kelompok-kelompok sekolah ini harus bersinergi. Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang turut berpartisipasi dalam acara tersebut, sehingga diharapkan sosialisasi ini dapat membawa dampak positif bagi pengelolaan sampah di Kota Denpasar. Bunga Widrayani, Bali TV.